Direkod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehadetul Aisyah, NIM 2020311168, kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UC layer, TCP/IP, jaringan, dan topologi. Di sini ada lapis 7, yaitu lapisan aplikasi. Ini adalah OC layer. Layer ini memberikan interface kepada user sehingga user dapat berkomunikasi dengan layer yang berada di bawahnya. Layer ini memiliki dua bentuk. Yang pertama ada network aware application. Aplikasi yang dapat berkomunikasi dengan layer-layer yang berada di bawahnya. Contohnya seperti web browser, email, client. Application layer service. Karena beberapa aplikasi tidak dapat secara langsung berkomunikasi dengan layer-layer yang ada di bawahnya, maka digunakanlah service ini. Tujuan dari service ini adalah agar setiap message yang ditransmisikan diterjemahkan dengan tepat. Ini program dari layer 7 atau the application layer. Contoh aplikasi pada application layer adalah web browser, contohnya Mozilla Firefox dan Internet Explorer. Terus ada email client, contohnya Outlook Express, Outlook Web Access, Mozilla Thunderbird, dan Foxmail, dan lain-lain. Software PTP, contohnya ada FileZilla. Contoh application layer, contohnya Gateway. Protokol pada application layer adalah DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, gunanya untuk distribusi IP pada jumlah IP yang terbatas. DNS, Domain Name Server, gunanya database nama domain mesin dan nomor IP. PTP, File Transfer Protocol, gunanya untuk transfer file. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, gunanya untuk transfer file HTML dan web. MIME adalah multipurpose Internet Protocol, gunanya untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. NNTP, Network News Transfer Protocol, gunanya menerima dan mengirim news group. POP adalah Post Office Protocol, gunanya untuk mengambil mail dari server. SMB, Server Message Block, gunanya untuk transfer berbagai file dari server DOS dan Windows. Di sini saya memilih topologi star, yaitu model topologi membentuk bintang dengan menghubungkan antar komputer menggunakan perangkat hub atau switch, dan kabel yang digunakan adalah kabel UTP, dilengkapi konektor RJ45. Perangkat hub atau switch bertugas untuk mengontrol data dan menjadi pusat dari jaringan ini. Jadi, apabila ada pengiriman data dari komputer 1 menuju ke komputer 2, maka hub atau switch yang menentukan IP komputer mana yang akan dituju tanpa melewati komputer yang lainnya. Pengertian topologi star. Topologi star atau topologi bintang adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang atau star, di mana topologi jaringan merupakan konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Dinamai sebagai topologi bintang karena memang secara desain rakitnya menyerupai bentuk bintang dengan satu pusat server yang berada di tengah. Ciri-ciri topologi star. Masing-masing node berkomunikasi secara langsung dengan central node. Trafik data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Topologi star mudah untuk dikembangkan karena masing-masing node terdapat kabel yang terhubung langsung ke central node. Jaringan tidak akan terganggu apabila salah satu node mengalami kerusakan. Topologi star bisa menggunakan kabel lower karena hanya menangani satu trafik node, umumnya menggunakan kabel UTP. Ini adalah cara kerja topologi star. Cara kerja topologi star. Pada gambar di atas, hub tidak memiliki memori untuk keperluan menyimpan data perangkat yang terhubung dengannya. Jadi, ketika komputer A mengirim pesan ke komputer B, maka hub akan memeriksa terlebih dahulu semua alamat komputer yang terhubung dengannya. Prosedur ini dinamakan Address Resolution Protocol atau ARP.
Dengan cara ini, hub dapat menemukan alamat paket yang akan dituju, lalu meneruskannya. Lainnya, halnya jika menggunakan switch. Jika komputer A ingin mengirimkan data ke komputer B, maka komputer A tersebut akan mengirim pesan ke perangkat switch. Selanjutnya, switch akan melakukan pemeriksaan alamat yang akan dituju dengan memakai daftar CAM. Setelah itu, hub akan meneruskan pesan tersebut ke komputer B. Kelebihan dan kekurangan topologi star. Kelebihan topologi star, dengan menggunakan tipe topologi ini, maka bisa digunakan untuk banyak perangkat komputer. Misalnya, dalam satu ruangan terdapat 30 komputer, maka penerapan topologi ini masih cukup mampu untuk menghandle semuanya, dibandingkan topologi bus yang hanya mampu menangani tidak lebih dari 10 perangkat. Jika terjadi kerusakan, maka maintenance akan lebih mudah dilakukan. Anda hanya perlu melihat kondisi kabel-kabel, hub atau switch, atau langsung dari kondisi server. Biasanya error dialami dari komputer pusat sehingga tidak perlu mengecek perangkat komputer lain yang terhubung. Mengacu pada pengertian topologi star di mana jaringan terbentuk secara konvergensi, maka jika terdapat komputer klien yang error, maka tidak akan mempengaruhi klien yang lain. Perbaikan bisa dilakukan langsung dari kabel yang terhubung dalam komputer klien yang rusak. Kecepatan jaringan yang dihasilkan sama besar antara masing-masing komputer klien dengan server pusat. Dalam pengaplikasiannya bisa menggunakan beberapa tipe kabel yang berbeda. Misalnya, jika komputer klien tertentu membutuhkan jenis kabel yang berbeda, ditambah lagi topologi star ini compatible dengan berbagai jenis kabel. Jika ingin menambah komputer klien, maka tidak perlu instalasi ulang untuk semua komputer yang terhubung. Anda bisa secara langsung menambahkan jaringan klien baru dan dihubungkan dengan server pusat. 2. Kekurangan topologi star. Dengan pengertian topologi star dijelaskan bahwa tipe jaringan ini bisa digunakan untuk banyak perangkat komputer klien, sehingga dalam penerapannya akan membutuhkan banyak kabel. Jika terjadi kerusakan pada server pusat atau switch atau hub, maka semua komputer klien akan mengalami gangguan. Semakin banyak perangkat yang terhubung, maka semakin lambat proses transfer datanya. Hal ini karena lalu lintas data yang padat dapat menurunkan kecepatan transfer. Dengan banyaknya komponen yang digunakan, maka dalam penerapannya membutuhkan biaya pembangunan yang relatif mahal. Ini karena semakin banyak komputer klien, maka kabel yang dibutuhkan akan semakin banyak. Local Area Network, LAN. Cakupan wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. LAN berbasis teknologi IEEE 8023 Ethernet menggunakan perangkat switch dengan kecepatan transfer data 10,100 atau 1000 Mbit atau S, serta teknologi 802.11b disebut Wi-Fi sebagai hotspot dengan LAN adalah suatu kumpulan komputer di mana terdapat beberapa unit komputer atau klien dan satu unit komputer sebagai bank data atau server. Kabel yang digunakan kabel BNC dan kabel UTP. Karakteristik LAN sebagai berikut. Mempunyai pesat data yang lebih tinggi, meliputi wilayah geografi yang lebih sempit, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Keuntungan jaringan LAN. Pertukaran file dapat dengan mudah dilakukan, pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua server, file-file data dapat disimpan pada server sehingga data dapat diakses oleh semua klien, file data yang keluar atau masuk dari atau ke server dapat dikontrol, proses backup data menjadi lebih cepat dan mudah, resiko kehilangan data karena virus komputer menjadi sangat kecil sekali, komunikasi antar karyawan dapat dilakukan dengan email dan chat. Fungsi LAN. Jaringan LAN memiliki beberapa fungsi dan kegunaan tertentu. Berikut ini adalah fungsi dari jaringan LAN. 1. Menghubungkan dua komputer atau lebih. Jaringan LAN digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih baik secara langsung ataupun media perantara. 2. Dua komputer dapat dihubungkan langsung menggunakan kabel UTP yang terhubung di kedua komputer. Sementara itu, menggabungkan banyak komputer, kita membutuhkan perangkat lain seperti misalnya switch atau juga hub. 2. Memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Dengan menggunakan jaringan LAN, kita tidak perlu bolak-balik memasukkan flash disk dari komputer satu ke komputer lainnya. Dengan LAN, kita dapat melakukan pemindahan data melalui metode sharing pada komputer. Sharing printer. Selain berbagai data, jaringan LAN juga memungkinkan penggunaannya untuk berbagi printer. Hal ini akan memudahkan seluruh pengguna dan menghemat biaya. Langkah yang harus dilakukan yaitu dengan membagi driver printer yang ada di kontrol panel. Setelah dibagikan ke seluruh pengguna, printer dapat dipakai secara bersama-sama tanpa harus memindahkan komputer maupun printer. Perihal fungsi ini, mungkin kita sering belanja di warnet,
sewa komputer dan printan. Begitu file siap, kita dapat mencetak file sesuai pilihan printer yang tersedia. Fungsi LAN. 4. LAN chatting. Jaringan LAN dapat pula dipakai untuk mengirim pesan antara komputer pada area LAN. Aktivitas ini bahkan dapat dilakukan tanpa harus terkoneksi ke internet meskipun nantinya jaringan LAN akan tetap terlihat online. Untuk menjalankan LAN chatting, Anda dapat menggunakan aplikasi bawaan Windows seperti WinChat Excel atau menggunakan perangkat lunak LAN chatting lainnya. Remoter komputer. Melakukan aktivitas remote pada suatu komputer dapat menggunakan perangkat lunak seperti TeamViewer, akan tetapi perangkat lunak tersebut hanya dapat bekerja ketika komputer tersambung ke internet. Dalam jaringan LAN, Anda dapat melakukan remote tanpa harus terkoneksi ke internet. Anda dapat memanfaatkan fitur Remote Desktop Manager atau connection yang sudah disediakan Microsoft. Anda pun dapat mengontrol komputer di dalam jaringan LAN. Kelebihan dan kekurangan LAN. LAN hanya mencakup area yang kecil, dengan cakupannya ini tentu LAN mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari LAN. Kelebihan LAN, karena jangkauannya yang hanya mencakup area kecil, LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang. Ini akan lebih menghemat biaya. Melalui LAN, koneksi transfer data antar node akan berlangsung dengan cepat. Jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Kekurangan LAN, luas wilayah koneksi terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. TCP/IP. Di sini saya memilih Network Access Layer. 1. Protokol pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Dalam literatur yang digunakan dalam tulisan ini, Network Access Layer merupakan gabungan antara network, data link, dan physical layer. Fungsi Network Access Layer dalam TCP/IP disembunyikan dan protokol yang lebih umum dikenal IP, TCP, UDP, dan lain-lain digunakan sebagai protokol level yang lebih tinggi. Fungsi dalam layer ini adalah mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. IP address ini diubah ke alamat apapun yang diperlukan untuk physical layer untuk mentransmisikan datagram. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tidak ada.